Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kezia Tabita William dengan NPM 23110311042. Di sini saya akan menjelaskan pengisian SPT Cortex untuk wajib pajak orang pribadi. Kita masuk ke induk OP1, di mana tahun pajaknya adalah 2025, periodenya bulan Januari sampai dengan Desember, statusnya normal, sumber penghasilannya dari pekerjaan dan pekerjaan bebas, serta metode pembukaan yang digunakan adalah pencatatan. Lalu kita masuk ke identitas wajib pajak, di mana namanya adalah Jono Anderson, lalu untuk NPWP, jenis ID, nomor telepon, email, itu saya berikan asumsi. Lalu kita masuk ke ikhtisar penghasilan neto, di mana di poin nomor 1, ya Jono menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan, di mana penghasilannya adalah sebesar 392 juta sekian. Ini kita lihat ke lampiran 1 bagian D. Di lampiran 1 bagian D, Jono mendapatkan penghasilan dari PT Cahaya Abadi sebagai pegawai tetap, di mana penghasilan brutonya sebesar 411 juta sekian, pengurang penghasilan brutonya sebesar 18.200, penghasilan netonya yang didapatkan sebesar 392 juta sekian. Sehingga jumlah penghasilan netonya sama karena hanya dari satu pemberi kerja untuk pegawai tetap. Lalu kita kembali ke induk OP1, poin B, kita lanjut saja ke poin nomor 2. Ya, Jono termasuk wajib pajak OPPT. Lalu kita ke lampiran 3B bagian B. Nah, untuk di lampiran 3B ini adalah rekapitulasi peredaran bruto untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Nah, ini saya masukkan dari penghasilan Jono sebagai notaris, di mana saya memasukkan peredaran bruto dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, sehingga jumlahnya adalah 905 juta sekian, di mana data ini didapatkan juga dari Excel yang telah saya kirimkan. Jumlah peredaran brutonya sama setiap bulannya, lalu untuk jumlah PPh ini sebesar jumlahnya adalah 452 juta sekian, karena peredaran bruto setiap bulan dikalikan dengan 50% sesuai dengan tarifnya untuk Jono sebagai notaris. Lalu kita lanjut lagi ke induk OP bagian 1. Nah, apakah Anda menggunakan norma dalam menghitung penghasilan neto? Ya, maka kita ke lampiran 3B bagian C. Kita masuk ke rekapitulasi peredaran bruto untuk pengguna NPPN, di mana si Jono ini menggunakan NPPN. Nah, untuk peredaran brutonya masih sama seperti di bagian B tadi. Jumlah peredaran brutonya sama setiap bulannya. Lalu untuk jumlah PPh yang didapatkan itu jumlahnya sebesar 6.787.500. Nah, ini kita pindahkan ke lampiran 3A 4 bagian A dan jumlah PPh kolom 16 ke induk bagian D angka 10 huruf B. Kita ke lampiran 3A bagian 4 terlebih dahulu. Nah, di mana dari bagian 3C tadi, kita masukkan ke dalam penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas berdasarkan pencatatan, di mana
peredaran brutonya sebesar 905 juta, lalu normanya 50%, penghasilan netonya menjadi 452.500.000. Nah, untuk jumlahnya peredaran brutonya sama, dan untuk penghasilan netonya juga sama. Lalu kita kembali ke induk OP1, di mana tadi kita harus mengisi dulu bagian D nomor 10 poin B. Nah, ini kita dapatkan dari penghitungan norma di NPPN tadi sebesar 6.787 sekian. Kita kembali buka di lampiran 3B bagian C. Nah, ini kita gunakan untuk penghitungan angsuran PPh pasal 25. Oke, kita lanjut lagi. Sehingga untuk poin 4 tidak ada yang kita isi karena kita pencatatan. Nah, penghasilan itu dari usaha dan atau pekerjaan bebas itu sebesar 452 juta sekian. Lalu kita tidak menerima penghasilan dari luar negeri, kita tidak menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Lalu kita masuk ke poin C, di induk OP1, di mana penghasilan neto setahun kita jumlahkan dari penghasilan dalam negeri dari pekerjaan ditambah dengan penghasilan itu dari pekerjaan bebas sebesar 845 juta sekian. Lalu kita tidak terdapat pengurangan penghasilan neto selain daripada di formulir BPA1 BPA2. Lalu kita lanjut ke penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto. Karena tidak ada pengurangnya, maka jumlahnya sama. Penghasilan tidak kena pajaknya ini K3. Kita bisa lihat di lampiran 13, di mana ini merupakan daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan, di mana ada istri, kedua anak, dan ibu kandung dari Jono. Nah, inilah yang menyebabkan status PTKP Jono adalah K3. Untuk jumlah PTKP-nya sebesar 72 juta, untuk jumlah PKP-nya sebesar 773 juta sekian, lalu untuk PPh terutangnya sebesar 176 juta sekian. Kita dapatkan dari perhitungan yang saya hitung menggunakan tarif pasal 17 sehingga menghasilkan nominal PPh terutang sebesar 176 juta sekian. Lalu tidak terdapat pengurang PPh terutang, sehingga PPh terutang setelah pengurang PPh terutang itu masih sama sebesar 176 juta sekian. Lalu kita masuk lagi ke kredit pajak. Apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut pihak lain? Ya, terdapat sebesar 53.238.300. Kita melihat ke lampiran 1 bagian E. Nah, ini. Yaitu terdapat pemotongan PPh dari PT Cahaya Abadi sebagai pemberi kerja, Jono sebagai pegawai tetap. PPh yang dipotong adalah 21, penghasilan brutonya sebesar 411 juta sekian, jumlah PPh yang dipotong atau dipungut sebesar 53 juta sekian. Nah, jumlahnya tetap sama karena ini hanya dari satu pemberi kerja yang memotong PPh Jono. Kita kembali lagi ke induk OP1. Nah, untuk poin B tadi, ini seperti yang di lampiran 3B bagian C. Ini adalah angsuran PPh pasal 25 yang didapatkan dari pekerjaan Jono sebagai notaris. Kita hitung dari per bulannya dikalikan 0,75% sesuai dengan normanya. Lalu kita tidak menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan. Kita lanjut ke induk OP2, di mana PPh kurang atau lebih bayarnya yang kita hasilkan sebesar 115.978.000 yang kita kurangkan dari PPh terutang tadi dikurangi kredit pajaknya. Nah, kita tidak memiliki surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak
Dan PPh yang masih harus dibayar masih sama, sebesar 115 juta sekian. Lalu kita tidak melakukan pembetulan, kita tidak lebih bayar. Lalu untuk poin H, kita tidak hanya menerima penghasilan teratur, sehingga kita tidak mengisi bagian ini. Lalu untuk nomor 13 poin B, kita menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya, yaitu sebesar 9.664.000 sekian. Kita ke lampiran 4 bagian A. Nah, di lampiran 4 bagian A, sama-sama kita cek. Ini penghasilan neto yang kita dapatkan sebesar 845 juta sekian. Kompensasinya tidak ada, zakat atau sumbangan yang keagamaan yang bersifat wajib selain yang sudah dikurangkan itu tidak ada, sehingga jumlah penghasilan netonya itu sebesar 845 juta sekian, masih sama. PTKP-nya K3 sebesar 72 juta, lalu PKP-nya sebesar 773 juta sekian, sehingga PPh terutangnya 176 juta sekian. Ini dikalikan dengan tarif pasal 17, pengurang PPh terutangnya tidak ada. Untuk kredit pajaknya kita tambahkan dari PPh 21 yang dipotong ditambah dengan angsuran PPh pasal 25, sehingga PPh yang harus dibayar itu 115 juta sekian. Angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya itu sebesar 9 juta sekian. Kita dapatkan dari 1/12 kita kali dengan PPh yang harus dibayar. Kita kembali lagi ke induk OP2, di mana kita tidak membayar angsuran PPh pasal 25 OPPT tahun pajak berikutnya, karena data yang kita miliki masih belum ada juga. Lalu untuk poin I, pernyataan transaksi lainnya. Kita memiliki harta pada akhir tahun pajak. Ini sebesar 1.950 juta. Kita lihat lampiran 1 bagian A. Nah, ini harta pada akhir tahun pajak. Ini untuk bagian kas dan setara kas. Kita memiliki giro di Bank BCCA. Untuk nomor akunnya saya asumsikan lokasi hartanya juga sama. Saldonya sebesar 300 juta. Nah, untuk kas dan setara kas ini kita miliki satu harta. Untuk piutang kita tidak ada, investasi sekuritas tidak ada, harta bergerak juga kita memiliki, di mana kita punya mobil sedan dengan merek Honda Civic yang saya asumsikan. Ini milik Jono sendiri, harga perolehannya 700 juta pada tahun 2025, sehingga nilai saat ini juga masih sama 700 juta. Ini untuk jumlahnya masih sama. Kita ke lampiran 1-2, di mana untuk harta tidak bergerak, kita memiliki juga rumah di Pondok Aren yang sumber kepemilikannya dari pembelian, nomor sertifikat yang saya asumsikan, harga perolehannya 950 juta sekian. Nilai saat ininya juga masih sama karena diperoleh tahun 2025. Jumlahnya juga sama. Untuk harta lainnya kita tidak ada. Nah, untuk ikhtisar hartanya kita jumlahkan dari ketiganya tadi, kita menghasilkan 1.950 juta yang telah kita masukkan di dalam induk OP2 tadi. Nah, kita kembali lagi ke induk OP2. Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Ya, kita memiliki utang. Kita kembali lagi ke lampiran 1 bagian B, di mana utang yang kita miliki itu ada 2, yang dimana dua-duanya merupakan utang kartu kredit. Kode yang kita dapatkan dari SPT yang ada, di mana saldonya untuk utang kartu kredit BCCA 250 juta,
utang kartu kredit BNI 300 juta, sehingga kita jumlahkan menjadi 550 juta. Nah, ini kita telah masukkan di induk OP2. Lalu kita ke poin C, kita juga menerima penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final, itu sebesar 290 juta, kita ke lampiran 2, bagian A, di mana penghasilan final yang kita dapatkan itu adalah sewa tanah dan atau bangunan dan hadiah atau undian. Ini kodenya 301 dan 409, di mana sewa tanah ini pemotong atau pemungutnya adalah Jono sendiri, DPP-nya 240 juta, sehingga PPh terutangnya kita kalikan dengan 10%, 24 juta. Lalu untuk hadiah atau undian kita dapatkan dari PT Chandra Superstore, DPP-nya 50 juta, PPh terutangnya 12 juta 500. Ini kita kalikan 25%-nya. Sehingga jumlahnya DPP dan PPh finalnya adalah untuk DPP 290 juta, PPh finalnya 36 juta 500. Lalu kita masukkan DPP tadi ke dalam poin C ini. Lalu kita tidak menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, lalu kita tidak melaporkan biaya penyusutan atau amortisasi fiskal, kita juga tidak melaporkan biaya entertainment dan sebagainya, kita tidak menerima dividen dan sebagainya, lalu kita juga tidak ada kelebihan PPh final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu. Nah, lalu ini untuk data-data tambahannya yang saya asumsikan juga. Lalu untuk asumsi terakhir yang saya tadi kelewatan untuk menjelaskan sebelum saya menjelaskan lampiran 3B, itu merupakan asumsi untuk daftar tempat kegiatan usaha TKU, di mana ini untuk keperluan pekerjaan Jono sebagai notaris. ID TKU-nya saya asumsikan nama TKU, alamat, kelurahan, desa, kecamatan, kota, kabupaten, dan provinsinya juga saya asumsikan. Sekian penjelasan pengisian SPT WPOP dari kasus yang saya buat. Untuk kesalahannya saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih.